Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau ngasih tahu 4 rekomendasi Quran yang enak dan bagus untuk menghafal. Nah, yang pertama ini ada Quran hafalan yang kecil seperti ini. Saya kurang tahu ini terbitan. Ya ini terbitan penerbit Syahifa Jakarta. Nah, jadi isinya itu ada Asmaul Husnanya. Saya paling senang kalau Al-Quran itu ada Asmaul Husnanya. Kemudian setiap halaman dia pasti ngasih tahu untuk di pojok bawah itu dia pasti ngasih tahu ayat selanjutnya, awalan dari ayat selanjutnya. Nah, makanya Quran ini rekomendasi banget digunakan untuk menghafal Al-Quran karena dia setiap halamannya seperti Quran hafalan lainnya ya. Rata-rata Quran hafalan itu di pojok bawah pasti menampilkan awalan dari ayat halaman berikutnya. Jadi kita memudahkan kita untuk mengingat halaman berikutnya awalannya apa begitu. Nah, jadi Al-Quran pertama rekomendasi buat ngafal itu Al-Quran hafalan seperti ini yang tidak ada warna-warni tajwidnya. Nah, warnanya hanya merah untuk awalan dari setiap ayat. Nah, kemudian yang kedua ada Al-Quran saya ya. Ini Al-Quran yang saya pakai dalam selama menghafal Al-Quran. Sudah buruk sekali ini. Nah, ini Al-Quran yang saya pakai selama saya menghafal Al-Quran. Dan di sini saya tulis setiap kali ada kata-kata yang memotivasi itu saya tulis di sini. Jika menjadi penghafal Al-Quran adalah pilihan, maka murojaah seumur hidup adalah kewajiban. Nah, jadi yang mulai menghafal harus memikirkan terlebih dahulu kewajiban yang akan kalian tanggung setelah menghafal Al-Quran adalah menjaga hafalan. Kemudian di sini ada tertulis 9 Mei 2017 selesai. Selasa ya. Saya selesai menghafal Al-Quran hari Selasa 9 Mei tahun 2017. Nah, kemudian ini hafalan yang saya pakai selama saya menghafal Al-Quran. Sudah buruk sekali. Nah, begini penampakannya. Nah, ini benar-benar Al-Quran pojok ya. Nah, ini juga warna-warni, cuma yang warna-warni itu halamannya aja merah, hijau, bukan warna-warni dari ayatnya. Makanya saya nggak ganti-ganti Al-Quran lagi karena dari awal saya sudah memutuskan untuk memakai Al-Quran ini. Nah, dan ini bukan Al-Quran hafalan, tetapi ini Al-Quran pojok. Al-Quran yang ketiga rekomendasi untuk buat ngafal itu ada Al-Quran hafalan dari pesantren Kudus. Nah, ini Al-Quran saya beli dari guru saya. Terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama 1 sampai 15 dan jilid kedua itu 16 sampai 30. Nah, kenapa saya merekomendasikan pakai Al-Quran ini juga? Yang pertama karena dia ada Asmaul Husnanya. Nah, saya senang sekali ada Asmaul Husna, jadi bisa amalan ya. Yang kedua, sama seperti Quran hafalan yang lain punya di bawah pojokan setiap halaman dia memiliki awalan dari ayat selanjutnya. Jadi sebelum kita buka kita sudah tahu awalannya, dan ini mempermudah kita untuk mengingat lanjutan dari setiap halaman yang kita hafal. Kemudian ini Al-Quran paling lengkap. Menurut saya ini Al-Quran paling lengkap sedunia kali ya. Jadi di sini tuh untuk wakaf itu sangat diperjelas, dan misalnya kita berhenti di sini itu dikasih tanda seperti ini ya, dikasih tanda seperti ini ya, berarti kita harus berhenti di antara ini. Nah, kenapa? Karena ini sudah sesuai dengan artinya. Beberapa kita berhenti di ayat
ternyata nggak boleh berhenti di situ, karena kalau kita berhenti di situ nanti artinya akan salah gitu, artinya akan beda kalau kita berhenti wakaf di situ. Nah, jadi di Al-Quran Kudus ini dia menampilkan kita berhenti, kita wakafnya di mana, itu dikasih tahu. Dan kemudian di bawahnya itu ditulis keterangan kalau misalnya mau berhenti di sini dikasih tahu panjangnya segini, terus nunnya kalau begini itu dikasih tahu juga di sini, itu diperjelas di sini. Ini jelas gak ya? Oke. Nah, ini Al-Quran paling rekomendasi di antara yang Al-Quran pertama tadi dan yang kedua. Ini rekomendasi banget buat kalian yang mau mulai menghafal Al-Quran. Yang kedua, kenapa saya rekomendasiin ini? Yang ini diterbitkan langsung oleh Pondok Pesantren Al-Qudus Jawa apa bang? Jawa Tengah. Pondok Pesantren ya nanti saya tulis di description ya. Ini pokoknya ini pondok pesantren yang keluarin Al-Qudus, saya lupa Jawa Tengah apa Jawa Barat. Kemudian ini ada 2 jilid, dan guru saya menyelesaikan hafalan dengan memakai Al-Quran ini. Beliau berkata kalau kita pakai Al-Quran ini insya Allah kita juga mendapat keberkahan dari kiai yang menciptakan yang menerbitkan Al-Quran ini. Kemudian ada tentu aja ada Al-Qurannya Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini Al-Quran rekomendasi yang keempat. Nah, ada Asmaul Husnanya. Kemudian di sini dikasih tahu ada kiat-kiat singkat dalam menghafal Al-Quran, waktu ngulangnya kapan yang efektif, terus ada adab menghafal Al-Quran juga. Kemudian di sini dikasih keterangan mushafnya, ini cara memakai mushafnya seperti apa. Nah, saya senang memakai Quran ini karena dia tulisan khotnya itu enggak rapet-rapet, agak jarang-jarang, jadi dalam pandangan mata untuk dibaca ini sangat sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan untuk dibaca. Tulisan khotnya tidak terlalu lapat dan tidak terlalu kecil. Kemudian cara memakai mushaf ini, setelah kita menghafal satu halaman, nanti di pojok sini ini kita tutup, kita bisa menghafal mulai dari sini. Nah, nanti di sini dikasih tahu awal-awal dari ayat yang kita hafal. Misalnya ini faman khofa di baris pertama, ini sesuai di barisnya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga kosong, berarti ayat ketiga dia ada di baris keempat. Nah, ini sesuai dengan urutan barisnya. Nah, kekurangannya itu aja sih. Al-Qur'annya At-Taisir ini di bawah pojok halamannya tidak tertera lanjutan ayat selanjutnya halaman berikutnya. Nah, kemudian ini juga Al-Qur'an terjemahan. Ya, itu dia tadi 4 Al-Qur'an rekomendasi yang saya rekomendasikan buat kalian mulai menghafal Al-Qur'an. Jangan pakai Al-Qur'an tajwid yang warna-warni. Selamat menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.